Halo, perkenalkan saya Aigren Rafila Dahlan dari Kedokteran 2018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pewarnaan bakteri. Yang akan dibahas ada dua, yakni yang pertama pewarnaan Gram dan yang kedua adalah pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Yang pertama adalah pewarnaan Gram. Jadi tujuan dari pewarnaan Gram ini adalah untuk melihat bentuk maupun melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari suatu bakteri. Hasilnya nanti adalah bakteri Gram positif berwarna ungu dan bakteri Gram negatif berwarna merah. Ini karena bakteri Gram positif memiliki dinding sel yang lebih tebal sehingga zat warna kristal violet itu tidak larut setelah dibilas dengan alkohol. Nah, ini adalah penyusun dari cat Gram. Yang pertama, Gram A terdiri dari kristal violet, etil alkohol, amonium oksalat, dan aquades. Gram B atau Lugol terdiri dari iodin, kalium iodida, dan aquades. Gram C atau larutan peluntur terdiri dari alkohol 95% dan aseton. Serta Gram D atau larutan safranin terdiri dari safranin dan aquades. Lalu alat yang dibutuhkan yang pertama adalah objek gelas, yang kedua adalah OC, yang ketiga pipet tetes, yang keempat lampu Bunsen, yang kelima rak preparat, dan yang keenam mikroskop. Lalu bahan yang dibutuhkan pertama biakan bakteri A dan B pada agar, 1 set cat Gram, larutan air garam fisiologis, dan juga minyak imersi. Cara kerjanya yang pertama adalah ambil kaca benda atau objek gelas, lalu kita bersihkan dengan dilewatkan di atas lampu Bunsen sebanyak 2-3 kali. Setelah itu, kita beri tanda di masing-masing kaca di bagian pinggirnya dengan spidol permanen atau label, lalu gambar bentuk elips pada bagian tengahnya sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri nantinya. Kemudian, kita panaskan dulu OC-nya di atas Bunsen, lalu kita teteskan air garam fisiologis di bagian tengah elips pada kaca benda A dan B. Setelah itu, panaskan lagi OC-nya, lalu kita ambil biakan bakteri, dan kita suspensikan dengan air garam fisiologis yang sudah kita letakkan tadi di kaca benda. Kita buat preparat yang tipis dan rata, serta dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kita keringkan, bisa kita keringkan pada suhu kamar atau difiksasi dengan dilewatkan di atas lampu Bunsen. Lalu sekarang kita masuk ke pewarnaan. Pertama kita letakkan kaca benda di atas rak preparat, lalu dituangkan yang pertama kristal violet, dikenakan ke seluruh permukaan preparat, lalu dibiarkan selama 1-2 menit. Setelah itu buang zat warna dan cuci dengan air mengalir atau aquades. Lalu setelah itu menggunakan Lugol. Sama seperti tadi, tetesi juga seluruh preparatnya dengan larutan Lugol, lalu biarkan selama 30 detik. Setelah ditunggu 30 detik, nanti buang larutan Lugol dari preparat dan bilas menggunakan air mengalir atau aquades. Larutan Lugolnya diambil dengan pipet tetes. Ya, ini dituangkan, ditetesi di seluruh preparat, lalu dibilas. Selanjutnya adalah cairan peluntur, yaitu alkohol 96%, diteteskan sampai seluruh zat warnanya luntur dan segera dicuci dengan air mengalir. Ya, alkoholnya, lalu kemudian dibilas dengan aquades. Setelah itu, selanjutnya adalah zat warna kontras, yaitu larutan safranin. Diteteskan juga di seluruh preparat, kemudian didiamkan selama 2 menit. Setelah itu, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir atau aquades. Setelah itu, keringkan preparat dengan cara diangin-anginkan, dan periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi.
Hasilnya nanti akan seperti ini, yaitu bakteri gram positif berwarna ungu dan bakteri gram negatif berwarna merah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Tujuannya adalah melihat sifat tahan asam dari bakteri, dan sifat tahan asam itu muncul dari asam mikolat yang termasuk lipid di dinding bakteri. Nanti setelah pewarnaan, hasilnya adalah bakteri tahan asam atau BTA akan berwarna merah, dan bakteri lain akan berwarna biru. Ini catnya, cat ZN atau Ziehl-Neelsen. ZNA terdiri dari alkohol fuksin 3% dan ferol 5%. ZNB terdiri dari HCl 37% dan alkohol 95%. ZNC terdiri dari metilen blue dan aquades. Alat yang dibutuhkan adalah objek gelas, OC, masker, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Bahannya biakan bakteri dengan sediaan sputum, lalu satu set cat ZN, dan juga minyak imersi. Cara kerjanya yang pertama adalah diambil kaca bendanya, lalu kita bersihkan dengan dilewatkan di atas lampu Bunsen. Lalu teteskan air garam fisiologis di tengah kaca benda. Kemudian kita buat preparatnya yang tipis dan rata. Ini diambil dari wadah sampel dari sputumnya. Panaskan dulu, tutup dari wadah, lalu ambil dengan OC. Setelah itu ditaruh di objek gelas dengan tipis dan rata. Setelah itu, jika sudah, keringkan preparat di suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Setelah itu masuk ke pewarnaan, pertama letakkan kaca benda mendatar di rak preparat, lalu tuangi larutan karbolfuksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda. Selanjutnya, kita lewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ya, di sini kita lihat ya, asapnya sudah mulai keluar. Step ini diulangi sebanyak 3 kali dan biarkan selama 5 menit. Lalu, buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian kita lunturkan zat warna dengan alkohol sampai semua zat warnanya larut. Jika sudah, dilanjutkan dengan mencucinya dengan air mengalir. Lalu, selanjutnya tuangkan preparat larutan metilen blue di seluruh preparat, lalu kita diamkan selama 30 detik. Setelah itu, cuci juga dengan air mengalir dan dikeringkan. Setelah itu, setelah kering, bisa diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali, menggunakan minyak imersi. Hasilnya akan seperti ini, yaitu bakteri tahan asamnya berwarna merah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.